Yo guys, kembali lagi dengan gua di sini ya. Jadi di sini gua bakal bahas mengenai V99 atau VQQ, sebuah konflik yang terjadi pada series Ultraman Blazar. Kali ini gua bakal bahas asal-usul dan bahas siapa sih V99 ini sebenarnya. VQQ atau V99 adalah kode name untuk makhluk luar angkasa yang bertanggung jawab atas pengiriman wave kaiju luar angkasa ke bumi dalam series Ultraman Blazar. V99 atau VQQ merupakan ras alien yang telah kehilangan planet asal mereka dan mulai perjalanan untuk menemukan dunia baru untuk ditinggali. V99 menggunakan teknologi wormhole mereka untuk mengirim teman-temannya ke berbagai planet. Mereka pergi tanpa senjata untuk mengintai planet-planet yang berpotensi layak huni. Dan pada tahun 1999, salah satu pesawat pengintai mereka dikirim ke bumi, tetapi ditembak jatuh tanpa pandang bulu atas perintah Yudobashi, yang saat itu menjadi komandan pertama pasukan pertahanan antariksa. Setelah menyadari bahwa itu adalah pesawat luar angkasa tanpa senjata, petinggi memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan menutupinya sebagai insiden meteorit. Namun kerusakan sudah terjadi, dan hilangnya rekan mereka akibat kekejaman manusia mendorong V99 untuk menyatakan bumi sebagai planet yang berbahaya karena mereka takut. Sebenarnya pada saat itu, Dobasiyu juga takut. Emang sama-sama takut ini ya. Makhluk bumi takut, V99 juga takut gitu. GGF kemudian merekayasa ulang pesawat pengintai V99 untuk membangun atau membuat Earthgaron dan teknologi pembangkit wormhole mereka. Dalam percobaan yang terakhir, mengakibatkan kecelakaan di fasilitas uji 66 yang mempertemukan Ultraman Blazar dan juga Gento Hiruma. 3 tahun kemudian, First Wave pun terjadi, di mana V99 mengirim Bazanga untuk melawan infanteri udara umat manusia. Tetapi, kemunculan tak terduga dari Ultraman Blazar mengakibatkan kekalahannya. Ketika Emi Aoba menyelidiki CEO Novayo Corporation dan Livira, dia menemukan dokumen rahasia GGF yang tidak hanya menyebutkan organisme armor luar angkasa itu sebagai nenek moyang Livira, tetapi juga mencoba membangun hubungannya dengan V99. Meskipun tidak pasti, maka Emi tetap berjuang untuk bisa memecahkan misteri tentang V99 atau VQQ. V99 kemudian mengirim second wave yaitu Gebarga untuk melumpuhkan infrastruktur jaringan dan sistem komunikasi bumi dengan gelombang EMP-nya. Tetapi kaiju luar angkasa itu dikalahkan oleh pedang Tilsonet milik Blazar. Namun, ia berhasil menjatuhkan muatan dan menyebarkan lebih banyak keturunannya sehingga melahirkan Irugo dan Brood Gebarga, yang misinya adalah mencemari atmosfer dengan gas beracun. Tetapi, rencana mereka digagalkan lagi oleh Blazar yang telah mendapatkan Vedran armornya. Pada saat yang sama, Emi akan melakukan penggalian pada kaiju luar angkasa untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya ayahnya, yaitu Tatsuki Aobe, di fasilitas uji 66. Dia menemukan bahwa Bazanga dan Gebarga tiba di lintasan yang sama dengan meteorit atau pesawat pengintai V99 dari tahun 1999. Dia pun menyusup ke ruang server kontrol informasi GGFJ untuk mengambil dokumen tentang V99 sebelum dihadapkan oleh Dobasiyu sendiri. Mantan kolega ayahnya, Sutomu Nishizaki, mempercayakannya dengan kunci jurnal ayahnya yang menggambarkan penelitiannya dan keinginannya untuk berkomunikasi dengan V99, tetapi disita oleh Dobasiyu. Akhirnya, rahasia gelap mereka terungkap ketika V99 mengirim Third Wave Farallon, senjata atau kaiju terkuat yang dikirim V99 untuk memusnahkan umat manusia sepenuhnya.
Setelah Farolon mendarat di bumi, armada luar angkasa V99 akhirnya menunjukkan diri saat mereka muncul dari lubang cacing dan mulai mendekati planet bumi. Atas perintah Dobasiu, GGF menyiapkan seluruh persenjataan mereka untuk invasi yang diduga terjadi. Tetapi Emi Aobai campur tangan, mengungkap kebenaran insiden tahun 1999 dan membuat agar komunikasi terbuka dengan V99 dilakukan untuk menghindari terulangnya kesalahan masa lalu mereka. Mereka secara kolektif meletakkan senjata dan menyatakan keinginan mereka untuk berdamai melalui Ergaron. Pesan terakhir Emi yang berbicara tentang masa depan bergema di hati V99 yang akhirnya mengundurkan diri dan berangkat ke dunia baru di luar galaksi yang sangat-sangat jauh. Oke, ya itu dia buat mengenai siapa itu V99 atau VQQ ya. Ras alien yang pernah muncul dalam series Ultraman Blazar. V99 asal-usulnya terbilang lengkap lah ya. Lah, Blazarnya nggak ada weh. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini ya guys ya. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.